Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat belajar bersama tentang bimbingan anak cerdas dan berbakat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Azizatul Alif Safriza selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah bimbingan konseling, kemudian teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bimbingan anak cerdas dan berbakat. Namun sebelum kita mulai belajar bersama, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada Mbak Nafiatul Zulfa, kemudian Mbak Rahma Aditya, kemudian Mbak Anissa Dewi, kemudian Mbak Wulan Indah Sari, kemudian ada Mbak Rodotul Asfi Waroihan, kemudian ada Mbak Bahjatul Maimanah, kemudian ada Mas Malik Yazid Pradana, kemudian yang terakhir saya sendiri Bintu Aifatur Rahman. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rodotul Asfi. Kami persilahkan. Siapakah anak cerdas dan berbakat itu? Menurut dokumen resmi pemerintahan, istilah murid berbakat merupakan terjemahan dari gifted, yang berarti mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Menurut para ahli, yang pertama di sini ada Clark. Menurut Clark, anak cerdas dan berbakat ialah anak-anak yang menampilkan kapabilitas unjuk kerja yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kepemimpinan, kemampuan, atau lapangan-lapangan akademik tertentu, dan memerlukan layanan-layanan atau kegiatan yang tidak biasa disediakan oleh sekolah dalam rangka untuk mengembangkan kemampuannya secara penuh. Yang kedua, ada menurut Wechsler, yaitu menurut Wechsler, membuat skala bawah murid cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf inteligensi 130 atau lebih, yang dibedakan atas luar biasa cerdas atau biasa disebut gifted dengan IQ 145 ke atas, dan sangat cerdas atau superior yaitu dengan memiliki IQ 130 sampai 144 yang banyaknya 2,5% dari banyaknya murid. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa anak cerdas dan berbakat adalah anak yang memiliki taraf inteligensi dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, dan dengan kemampuannya tersebut memungkinkan bagi dirinya untuk berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Anak yang cerdas dan berbakat pada umumnya memerlukan program khusus yang terencana yang dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan kemampuannya. Kebutuhan dan karakteristik anak cerdas dan berbakat. Pada umumnya, anak cerdas dan berbakat memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Membaca pada usia lebih muda. 2. Membaca lebih cepat dan lebih banyak. 3. Memiliki perbendaharaan yang luas. 4. Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. 5. Mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. 6. Mempunyai inisiatif dan cepat bekerja sendiri. 7. Menunjukkan keasliannya dalam ungkapan variabel. 8. Memberikan jawaban-jawaban yang baik. 9. Dapat memberikan banyak gagasan. 10. Luas dalam berpikir. 11. Terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan.
12. Mempunyai pengamatan yang tajam. 13. Dapat berkonsentrasi untuk waktu jangka panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. 14. Berpikir kritis juga terhadap diri sendiri. 15. Senang mencoba hal-hal baru. 16. Mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi. 17. Senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah. 18. Cepat menangkap hubungan sebab akibat. 19. Berperilaku terarah pada tujuan. 20. Mempunyai daya imajinasi yang kuat. 21. Mempunyai banyak kegemaran. 22. Mempunyai daya ingat yang kuat. 23. Tidak cepat puas dalam prestasinya. 24. Peka serta menggunakan firasat. 25. Menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Selanjutnya adalah upaya pengembangan model program pendidikan. Diperlukannya analisis kebutuhan dan permasalahan yang muncul serta implikasi bagi pengembangan program pendidikan seperti 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan emosi. 4. Perkembangan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan pada bahasan kali ini, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas dan berbakat. Identifikasi sekolah dapat dilakukan pada tingkatan berikut. Yang pertama, itu tingkat penyaringan, di mana anak berbakat dan cerdas di sekolah dapat dilakukan melalui analisis data dan hasil belajar. Nah, pada tingkat penyaringan ini, jadi dilakukan sebuah observasi atau pengamatan, pengumpulan data, serta analisis data dari hasil belajar melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan merujuk pada kriteria anak berbakat dan cerdas. Dengan begitu, maka diketahui program pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan siswa tersebut, dan juga layanan pembelajaran seperti apa yang sekiranya bisa mendukung secara optimal siswa tersebut dalam mengembangkan diri atau individu dari siswa tersebut. Terus yang kedua, yaitu tahap seleksi atau identifikasi, yaitu fase yang dipilih disaring dengan lulus tes. Nah, jadi di tahap seleksi ini, para siswa yang dianggap berbakat dan cerdas atau bisa dibilang mempunyai intelektual yang tinggi dikumpulkan untuk melakukan sebuah tes, di mana dari hasil penyaringan tes tersebut maka diketahui kemampuan intelektual mereka dengan ketentuan IQ yang sudah dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikutnya. Terima kasih. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan seleksi anak cerdas dan berbakat. Yang A. Merujuk pada nilai siswa, usia kronologis, dan kelas untuk mengidentifikasi siswa yang diduga sebagai anak berbakat dan cerdas. Yang B. Kemudian mereka disaring dalam sebuah tes untuk mengetahui kemampuan intelektual mereka. Yang C. Setelah menemukan siswa yang diduga cerdas dan berbakat, melakukan evaluasi psikologis terhadap siswa dan menggunakan Wechsler IQ untuk anak-anak untuk menentukan IQ mereka. Anak berbakat adalah anak dengan IQ 130 menurut adaptasi bahasa Indonesia dari tes WSC. Setelah mengetahui adanya anak berbakat, maka perlu penyelenggaraan pendidikan khusus secara konvensional dan dikelompokkan pada beberapa model. Yang pertama, akselerasi. Akselerasi yaitu model percepatan, dilakukan pada banyak sekali bentuk, seperti memasuki sekolah dasar dalam usia dini, loncat kelas, atau mengikuti bidang studi eksklusif pada kelas tinggi. Kemudian yang kedua, pengayaan. Model pengayaan yaitu memberikan tugas-tugas tambahan bagi anak didik yang mempunyai kemampuan unggul. Model ini bisa memenuhi anak cerdas berbakat tanpa memisahkan dari teman-teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kelas spesifik. Model ketiga merupakan pengelompokan dari kemampuan. Model ini bisa berupa kelas spesifika atau khusus pada sekolah. Kemudian yang keempat, bimbingan konseling. Bagi anak-anak cerdas berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan. Memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat, serta menangani permasalahan yang timbul, di mana guru sebagai konselor bagi siswa berkemampuan unggul sangat penting peranannya. Teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Yang pertama, perkembangan ranah kognitif atau intelektual.
Hal ini mengandung implikasi bagi guru untuk menyediakan pengalaman belajar yang luas dan dapat diakselerasikan dan mengakselerasikan perkembangan kognitif anak berbakat. Yang kedua, pengembangan ranah fisik. Kemampuan anak berbakat yang cenderung berkembang lebih awal dari usianya pada umumnya menghendaki pelayanan atau layanan pendidikan yang memungkinkan anak memperoleh pengalaman yang memadukan pola berpikir dan perkembangan fisik. Yang ketiga, pengembangan ranah intuitif. Layanan bimbingan ini diberikan dalam bentuk pengembangan lingkungan belajar yang menghadapkan anak kepada situasi atau stimulus baru yang dapat memunculkan imajinasi dan kreativitas anak. Yang keempat itu pengembangan ranah kemasyarakatan. Layanan bimbingan yang dapat diberikan ialah membantu anak memperoleh pengalaman, pengembangan dirinya menjadi anggota atau kelompok di dalam suatu masyarakat, dan mampu berpartisipasi dalam proses kelompok, memperluas perasaan keanggotaan dalam masyarakat, memperluas identifikasi diri dari masyarakat terbatas ke arah identifikasi terhadap masyarakat luas. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 5, dapat kita simpulkan bahwa murid cerdas berbakat adalah anak yang memiliki taraf intelijensi dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, juga dengan kemampuannya tersebut memungkinkan bagi dirinya untuk berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Anak yang cerdas dan berbakat pada umumnya memerlukan program yang khusus dan terencana yang dilaksanakan oleh sekolah untuk pengembangan kemampuannya. Secara kualitatif, anak cerdas dan berbakat membutuhkan program khusus karena anak tersebut tentunya memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari anak biasanya. Meski demikian, pengembangan program pendidikan untuk anak cerdas dan berbakat harus mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dan tujuan pendidikan untuk anak cerdas berbakat. Untuk mengidentifikasi anak cerdas dan berbakat, yaitu dengan penggunaan tes kecerdasan atau tes lainnya seperti minat, kreativitas, dan motivasi. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa mencantumkannya di kolom komentar atau berdiskusi secara langsung melalui Zoom meeting. Terima kasih dari kami dan mohon maaf tentunya kami dalam menyampaikan presentasi banyak kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.